Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan belajar dan mengajar, walaupun secara virtual atau secara daring. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Emilia Kontesa selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan yang telah memberi kesempatan kepada mahasiswa semester 7, khususnya pada kelas C, untuk lebih mengenal diri dan memperkenalkan diri melalui sebuah video yang diunggah di YouTube. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Sumiha Rati Prima Ulina Melati. Saya lahir di Palembang pada tanggal 17 Juni 1999. Saya tinggal di Jalan Timur Indah 1, Perumahan Timur Indah Permai 2, Blok C, nomor 2. Saya tinggal bersama kedua orang tua saya dan juga bersama satu saudara saya. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara, di mana adik saya saat ini duduk di bangku SMP. Saya merupakan seseorang yang lahir dari suku Batak, yaitu sebuah suku yang berasal dari Sumatera Utara. Saya, ayah dan adik, kami bermarga Pandiangan, sementara ibu saya bermarga Simanjuntak. Saya merupakan seorang perempuan dengan sifat yang keras, yaitu seseorang yang tidak suka dibantah atau diatur dengan cara yang keras atau dengan cara memaksa saya. Sebaliknya, saya justru dapat merubah pendapat saya atau merubah tindakan saya atas suatu hal apabila saya diberitahu dengan cara yang lembut. Saya juga merupakan orang yang cuek. Hal itu dapat terlihat dari bagaimana saya berpenampilan sehari-hari atau bagaimana cara saya memperlakukan orang-orang yang baru saya kenal. Untuk mereka yang baru saya kenal, saya tidak terlalu peduli karena saya menganggap bahwa apa yang menjadi urusan mereka bukanlah sesuatu yang perlu saya urusi, dan apa yang menjadi kepentingan mereka bukan sesuatu yang menjadi kepentingan saya juga. Saya merupakan seseorang dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah. Saya selalu tidak percaya diri untuk tampil di depan umum, bahkan untuk menunjukkan kemampuan saya. Oleh karena itu, orang-orang sering tidak tahu tentang saya dan tidak tahu apa kelebihan dan kekurangan saya. Namun, itulah yang saya sukai, yaitu tidak dikenal oleh orang-orang. Bagi orang-orang yang mengenal saya secara pribadi, saya dikenal sebagai seseorang yang cerewet dan belak-belakan. Kepada mereka, saya dapat berbicara tentang banyak hal. Pada dasarnya, saya adalah tipe orang yang suka berbicara to the point kepada mereka tanpa perlu berbicara basa-basi, karena saya adalah seseorang yang tidak suka sesuatu yang bertele-tele. Sebaliknya, saya justru merupakan orang yang tidak suka banyak bicara kepada orang yang baru saya kenal atau orang-orang yang tidak mengenal dekat saya. Karenanya, orang-orang yang baru mengenal saya sering menganggap saya sebagai orang yang pendiam. Oleh sebab itu, orang-orang terdekat saya dan orang-orang yang baru mengenal saya akan memiliki persepsi yang berbeda tentang saya karena sikap saya yang saya tunjukkan kepada mereka jauh berbeda. Saya secara pribadi merupakan seseorang yang mudah tersentuh atau mudah mengasihani sesuatu. Dalam arti, apabila ada seseorang yang kesusahan atau kesulitan, saya ingin membantu. Misalnya seperti mereka yang mengamen atau berjualan di simpang lampu merah. Saya akan memberikan uang kepada mereka apabila saya punya, tetapi saya akan memberikannya pada saat saya tidak bersama orang lain, termasuk bersama dengan orang tua saya. Hal itu saya lakukan karena saya tidak suka apabila orang-orang tahu tentang apa yang telah saya lakukan atau apa yang telah terjadi dengan saya, kecuali apabila saya memberitahukan mereka. Oleh karena itu, saya bisa mengatakan bahwa saya merupakan orang yang cukup tertutup. Di satu sisi, saya banyak berbicara apabila bersama dengan orang-orang yang telah mengenal dekat saya. Namun di sisi lain, saya tidak terlalu suka membicarakan apa yang telah terjadi dengan saya
atau apa yang telah saya lakukan karena saya cenderung tidak ingin orang-orang tahu banyak tentang saya. Berbicara soal kewirausahaan, saya juga ingin memiliki sebuah usaha walaupun hanya kecil-kecilan. Akan tetapi, saya merasa bahwa berwirausaha bukanlah sesuatu yang dapat saya nikmati atau sesuatu yang saya sukai. Saya tidak tahu bagaimana harus memulai, saya tidak tahu di mana harus mendapatkan peluang, dan bahkan saya tidak memiliki semangat untuk memulai usaha itu. Saya hanya punya keinginan, tetapi tidak memiliki niatan untuk memulai usaha tersebut. Selain itu, berbicara soal wirausaha, hal yang saya pikirkan adalah resiko-resiko terburuk. Hanya dengan memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk, maka saya akan langsung berhenti untuk membayangkan mengenai wirausaha. Di samping itu semua, saya merupakan seseorang yang tidak dapat melakukan dua kegiatan atau lebih di dalam satu waktu yang bersamaan. Apabila saat ini saya berwirausaha, di samping saya juga berkuliah, maka saya tidak dapat membagi sama rata fokus saya kepada kedua kegiatan tersebut. Tentu, akan ada salah satu atau bahkan keduanya yang tidak berjalan dengan lancar akibat dari saya yang tidak dapat membagi sama rata fokus saya kepada kedua kegiatan tersebut. Oleh karena itu, saat ini saya lebih memutuskan untuk berkuliah saja dibanding melakukan dua kegiatan di waktu yang bersamaan yang nantinya justru akan merusak dua-dua kegiatan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa saya merupakan seseorang yang tidak tahu di mana peluang usaha dan juga merupakan seseorang yang tidak berani mengambil resiko untuk melakukan hal-hal baru. Saya juga tidak dapat melakukan suatu kegiatan apabila saya tidak menikmati atau saya tidak menyukai kegiatan tersebut, serta saya tidak dapat melakukan dua kegiatan atau lebih di dalam satu waktu yang bersamaan. Saya memiliki hobi menyanyi. Saya sudah suka bernyanyi sejak saya berada di taman kanak-kanak. Pada saat saya kecil, saya berani untuk tampil bernyanyi di depan orang banyak, khususnya pada saat momen Natal. Pada saat itu, saya berani untuk tampil ke depan, bernyanyi di depan orang banyak, tanpa diminta oleh siapapun. Akan tetapi, seiring bertambahnya usia, saya justru merasa malu dan tidak percaya diri untuk bernyanyi di depan orang banyak, bahkan untuk sekedar bernyanyi di depan keluarga saya sendiri. Bagi diri saya sekarang, bernyanyi di depan umum merupakan sesuatu yang saya usahakan untuk saya hindari, karena ketidakpercayaan diri saya dan juga saya tidak suka untuk menjadi pusat perhatian dari orang banyak. Berbicara soal pengenalan, nampaknya tidak lengkap tanpa menyebutkan soal cita-cita. Saat saya kecil, saya bercita-cita untuk menjadi seorang astronot. Alasannya sangat sederhana, yaitu karena saya ingin pergi keluar angkasa dan melihat bagaimana suasana di bulan. Setelah itu, saya bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Dokter merupakan cita-cita yang sangat lama saya banggakan, sampai di mana saat ibu saya mengatakan bahwa kalau menjadi dokter haruslah seseorang yang pintar dalam mata pelajaran matematika dan juga IPA. Oleh karena itu, saya kemudian memutuskan untuk mengganti cita-cita saya menjadi seorang penyanyi. Menjadi penyanyi merupakan sebuah mimpi bagi saya. Hal ini didasarkan pada saya yang suka menyanyi dan suka tampil di depan umum. Akan tetapi, sejak saya merasa malu dan tidak percaya diri untuk tampil bernyanyi di depan banyak orang, mimpi saya sebagai penyanyi pun harus saya hapus. Sejak penyanyi bukan lagi menjadi cita-cita saya pun berhenti untuk memikirkan mengenai cita-cita dan lebih fokus pada kegiatan yang saya jalani sehari-hari. Namun, sejak saya duduk di bangku perkuliahan, saya mulai memikirkan soal cita-cita. Dari mulai awal perkuliahan hingga sekarang saya menginjak semester 7, cita-cita saya selalu berubah-ubah. Di awal masuk perkuliahan, saya bercita-cita untuk menjadi seorang jaksa. Kemudian, pada semester 4, cita-cita saya pun mulai berubah. Saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang hakim.
Dan sejak semester 6, saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang diplomat. Saya ingin memperkenalkan Indonesia pada seluruh negara di dunia. Saya ingin Indonesia lebih dikenal luas oleh negara-negara di dunia, bukan lagi hanya karena Indonesia punya Pulau Bali. Saya ingin setidaknya berguna bagi Indonesia melalui latar belakang pendidikan yang saya miliki. Sebagai anak muda, kitalah yang menjadi penerus untuk memasyurkan, mengembangkan, serta memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Selain itu, saya juga ingin tahu bagaimana rasanya tinggal di luar negeri, karena tentunya ada perbedaan antara tinggal di negeri sendiri dan juga tinggal di negeri orang. Yang terakhir, saya juga memiliki harapan-harapan yang baik bagi diri saya, keluarga saya, dan juga bagi bangsa Indonesia. Di masa sekarang, saya berharap bahwa pandemi COVID-19 segera berakhir. Negara-negara di dunia, terutama Indonesia dan masyarakatnya, bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan menjalankan kegiatannya di situasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya juga berharap siapapun pemimpinnya, masyarakat dan pemerintah bisa bekerja sama untuk membangkitkan Indonesia agar bisa berkembang dan mampu bersaing dengan negara-negara di seluruh dunia. Bagi diri saya pribadi, saya berharap bahwa saya dapat tetap terus berjalan di jalan Tuhan dan tidak jauh dari Tuhan. Selain itu, saya juga berharap bahwa saya dapat lulus tepat waktu dan orang tua saya dapat menyaksikannya. Bagi diri saya berharap bahwa di setiap tahapan baru hidup saya dan juga adik saya, kedua orang tua saya dapat menyaksikannya secara langsung. Selain itu, saya juga berharap saya dapat menjadi orang kaya dan orang sukses, agar saya dapat memenuhi apa yang dibutuhkan dan juga diinginkan oleh keluarga saya. Terutama adalah saya dapat bersama-sama bersama keluarga saya untuk pergi ke Yerusalem. Saya juga berharap dengan kekayaan dan kesuksesan yang saya miliki, saya dapat memberikan pertolongan pada mereka yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan sesama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai bagian dari perkenalan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan.